Di Austin, Ferrari kembali menjadi agresif dan meraih podium yang sangat penting. Selain itu, Ferrari menunjukkan bahwa mereka dapat berlari lebih rendah di tanah. Dalam video hari ini, kita akan menganalisis data yang muncul dari akhir pekan terakhir di Austin, melihat perubahan apa yang dilakukan setelah sprint race yang memungkinkan Ferrari berlari lebih rendah di tanah. Akhirnya, kita juga harus melihat perubahan yang dilakukan oleh Red Bull, kekacauan yang ada di McLaren, karena mereka semua saling bertentangan. Perhatikan juga kata-kata Zak Brown yang mengatakan bahwa kejuaraan dunia ini akan seperti yang pada tahun 2007. Sebelum memulai, saya sarankan tinggalkan like untuk dukungan dan sekarang kita lihat semuanya secara detail. Di Austin, Ferrari kembali menunjukkan kekuatan setelah Jumat yang buruk. SF25 telah bangkit kembali di lintasan berkat pilihan teknis yang berani, yang sedikit orang perhatikan. Menurunkan mobil ketika semua yang lain menaikkannya. Perubahan tren yang mengubah akhir pekan Ferrari dan menceritakan lebih dari sekadar hasil yang baik. Faktanya, latihan bebas telah memberi isyarat buruk. Masalah transmisi untuk Leclerc. Mobil yang tidak stabil dan lambat, Hamilton ke-8 dan Leclerc ke-10, hampir 1 detik dari puncak. Semua mengisyaratkan akhir pekan lain yang harus dilupakan. Namun, dalam sprint dan kemudian dalam balapan, SF25 berubah tidak hanya karena kecelakaan yang menghilangkan 4 mobil di depan Ferrari. Norris, Piastri, Hülkenberg, dan Alonso, tetapi karena dalam putaran yang benar-benar mewakili, Ferrari menunjukkan kecepatan balapan yang sangat kompetitif. Kuncinya datang antara sprint dan kualifikasi hari Sabtu. Dengan menganalisis data, teknisi yang dipimpin oleh Matteo Tocninali menyadari bahwa Ferrari terlalu berhati-hati dalam setup awal. Ketakutan terhadap aspal yang tidak rata dicota, yang berubah tahun demi tahun oleh lapisan air, membuat para insinyur menaikkan mobil lebih dari yang diperlukan, mengorbankan beban dan grip mekanis. Pilihan yang dapat dimengerti tetapi membatasi. Dan ketika taman tertutup dibuka kembali, keputusan diambil. Menurunkan SF25 dan mengambil risiko. Sementara Red Bull, McLaren, dan Mercedes memutuskan untuk menaikkan mobil mereka untuk menghindari kerusakan pada dasar dan papan, Ferrari berani mengambil arah yang berlawanan. Hasilnya, mobil yang lebih stabil, lebih responsif dalam perubahan arah, dan akhirnya mampu memanfaatkan ban seperti yang seharusnya. Dalam kualifikasi, jarak dengan puncak turun 0. 7 dibandingkan Jumat. Leclerc hanya berada 6 milidetik dari McLaren milik Norris. Perbedaan besar dalam hal positif dibandingkan dengan tren balapan terakhir. Pengaturan baru memungkinkan Leclerc menemukan keseimbangan yang ideal. Dalam sprint, dia banyak bekerja pada pengaturan diferensial untuk meningkatkan traksi. Dalam balapan, SF25 tampak konsisten dan dapat diprediksi dalam setiap fase, bahkan dengan ban yang lebih lembut. Hamilton, meski kurang nyaman dengan konfigurasi ekstrim, tetap finish di posisi keempat, melengkapi hasil keseluruhan yang mengembalikan semangat dan kepercayaan diri di Maranello. Ferrari telah menunjukkan kemampuannya untuk bereaksi. Setelah berminggu-minggu kritik dan ketidakpastian, posisi ketiga Leclerc dan posisi keempat Hamilton lebih berharga daripada hasil itu sendiri. Ini adalah konfirmasi bahwa arahan teknis yang dipimpin oleh Fred Vasseur mampu mengoreksi jalur dan membuat keputusan berani ketika diperlukan. Presiden John Elkann juga menegaskan kepercayaannya pada tim. Sebuah sinyal penting menjelang balapan terakhir musim ini. Sekarang sirkus pindah ke kota Meksiko, lebih dari 2.200 meter di ketinggian. Udara yang tipis mengubah segalanya. Mobil, meskipun dengan sayap beban maksimum, akan mencapai kecepatan yang luar biasa. Ferrari datang dengan percaya diri setelah memenangkan di sini tahun lalu dengan Sainz dan bertujuan untuk mengonfirmasi langkah yang telah ditemukan. Tapi pertanyaan sebenarnya adalah yang lain. Apakah para rival akan dipaksa untuk tetap tinggi, seperti di Austin, atau kali ini mereka harus mengejar? Dan Hamilton sudah melihat ke Meksiko dan mengatakan bahwa Ferrari siap untuk melampaui Mercedes. Mari kita lihat detail kata-katanya. Hamilton mengakui bahwa perasaan dengan mobil terus berkembang dan bahwa tujuannya sekarang jelas, mengonfirmasi tren positif dan mengembalikan Ferrari secara stabil di antara 3 tim teratas di kejuaraan dunia. Saya merasa kita sedang menuju ke arah yang benar, katanya. Tim telah melakukan pekerjaan yang hebat dan saya ingin memahami bagaimana kita dapat memperoleh lebih banyak performa. Menjelang GP Meksiko, orang Inggris tersebut fokus pada satu aspek khusus, pelaksanaan. Topik yang sering ditekankan juga oleh Frederick Vasseur menjadi sangat penting dalam perbaikan yang terlihat di Austin, terutama dalam waktu keluar dari pit dan manajemen putaran persiapan dalam kualifikasi. Hamilton menjelaskan bahwa dia akan menghabiskan beberapa hari ke depan untuk meninjau data dan mempelajari perilaku SF25 untuk memahami di mana menemukan margin lebih lanjut. Saya akan menyelami data untuk memahami bagaimana mendapatkan kinerja yang lebih baik dan menempatkan mobil sedikit lebih maju, katanya. Tapi kemajuan terlihat dan tim mengetahuinya dengan baik. Juara dunia 7 kali tersebut tidak bersembunyi. Prioritasnya adalah melampaui Mercedes dalam kejuaraan konstruktor. Mercedes memenangkan 2 balapan yang lalu, tetapi di Austin mereka berada di belakang kami. Sulit untuk memahami perubahan yang terus-menerus ini, komentarnya. Tetapi kami percaya bahwa mobil kami akan lebih kuat di Meksiko. Pertarungan dengan tim Brackley tetap ketat, sementara Red Bull terus menjadi acuan mutlak bahkan di depan McLaren. Namun di Ferrari suasana telah berubah. SF25 tidak lagi merupakan mobil yang rapuh atau tidak dapat diprediksi, tetapi proyek yang terus berkembang. Sirkuit Meksiko akan menentukan bagi Ferrari. Udara yang tipis mengubah perilaku aerodinamis mobil dan memberikan tekanan besar pada mesin. Namun, Ferrari datang dengan perasaan positif dan setup yang tampaknya cocok dengan karakteristik lintasan.
Hamilton dan Leclerc, keduanya menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Dan untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, tim tampak bersatu dan yakin dengan kemampuan mereka. Dengan Mercedes dalam pandangan dan McLaren yang kurang dominan dibandingkan awal tahun, Meksiko bisa menjadi titik balik musim ini. Dan sementara Ferrari menurunkan mobilnya di Austin, McLaren harus memilih jalan yang konservatif, tetap sedikit lebih tinggi dari tanah, karena mereka tidak memiliki data yang tersedia untuk dianalisis setelah balapan sprint, karena Norris dan Piastri mundur dalam balapan sprint dan, oleh karena itu, untuk menghindari kemungkinan diskualifikasi yang kemudian dapat merusak kejuaraan, mereka lebih memilih untuk balapan secara konservatif dan dengan mobil yang lebih tinggi dari tanah. Sebaliknya, Red Bull bisa lebih berani dan Verstappen juga balapan lebih rendah. Begitu juga dengan Ferrari. Akhir pekan di Austin menandai perubahan yang jelas. RB21 menemukan kembali keseimbangan, kecepatan dan konsistensi mendekati McLaren yang sejak pertengahan musim tampak tak terkalahkan. Tapi apa yang sebenarnya memungkinkan tim Milton Keynes untuk bangkit kembali? Di balik kebangkitan Verstappen dan kompetisi yang ditemukan kembali, ada lebih dari sekadar keberuntungan. Ketika McLaren memutuskan untuk menghentikan pengembangan MCL 39 sebelum jeda musim panas, mereka melakukannya dari posisi kekuatan. Mobil walking mendominasi panggung cepat dan seimbang di setiap jenis trek. Sebaliknya, Red Bull memilih jalan yang berbeda. Terus mengembangkan RB21, membawa pembaruan konstan bahkan menjelang akhir musim. Pilihan yang berisiko, tetapi berhasil. Memang sedikit demi sedikit, tim Milton Keynes menutup kesenjangan, juga memanfaatkan kesalahan Oscar Piastri, lebih dari 60 poin hilang dalam 4 balapan, dan keterbatasan pengembangan para rival. Inti dari peningkatan Red Bull tersembunyi dalam aspek yang sering diremehkan, tinggi dari tanah. Sejak Monza, Andrea Stella, kepala tim McLaren, telah memberi kesan bahwa RB21 berjalan jauh lebih rendah dibandingkan awal musim. Dan komentar dari para pembalap mengkonfirmasinya. Baik Verstappen maupun Tsunoda semakin sering berbicara tentang dasar mobil yang menyentuh aspal, tanda mobil yang bekerja pada batasnya. Dan Andrea Stella menjelaskan, jika mereka meningkatkan mobil, itu karena mereka telah menyelesaikan masalah aerodinamika tertentu. Di Monza mereka membawa lantai baru, di Singapura sayap baru. Jika saya harus bertaruh, saya akan mengatakan bahwa kuncinya adalah tinggi dari tanah. Red Bull menemukan titik sempurna, berhasil memanfaatkan aliran udara di bawah bodi mobil tanpa merusak pelindung. Sebuah keseimbangan yang tidak bisa direplikasi oleh McLaren, yang kekurangan data dalam sprint, memilih pengaturan yang lebih tinggi dan konservatif. Lauren Mackie, kepala tim Red Bull, mengatakan bahwa mereduksi semuanya menjadi satu elemen saja adalah salah. Ini adalah serangkaian faktor yang bekerja dalam sinergi. Jadi, kredit bukan hanya pada dasar, tetapi dari 4 pembaruan di depan dan 2 evolusi di dasar. Secara keseluruhan, paket pembaruan Red Bull berhasil. Dan sekarang pesannya sudah jelas. Red Bull kembali kompetitif di semua jenis track. Dan dengan Verstappen kembali pada tingkat kepercayaan maksimum. Balapan terakhir yang tersisa menjanjikan pertempuran ketat melawan McLaren yang kali ini terpaksa mengejar. Jadi McLaren terpaksa balapan lebih tinggi dan konservatif dengan mobilnya karena tidak memiliki data yang tersedia. Berbeda dengan Red Bull dan Ferrari karena dalam balapan sprint Norris dan Piastri mundur. Namun skenario ini tidak akan terulang dalam balapan berikutnya. Pasti McLaren akan lebih berhati-hati dengan para pembalapnya. Keduanya akan berusaha untuk tidak mundur dan oleh karena itu, bahkan pada akhir pekan dengan balapan sprint, mereka akan lebih berhati-hati untuk mencoba memiliki setiap data yang tersedia dan memanfaatkan potensi mobil sepenuhnya. Dan oleh karena itu balapan lebih rendah seperti yang dilakukan Red Bull dan Ferrari. Bahwa Andrea Stella telah membahas tentang kejuaraan dunia. Memang, kepala tim McLaren menjelaskan segalanya. Tidak akan ada hierarki antara Oscar Piastri dan Lando Norris. Setidaknya sampai matematika membiarkan setiap kemungkinan tetap terbuka. Dengan Max Verstappen dalam pemulihan penuh di kejuaraan dunia, kepala tim dari tim Woking menegaskan bahwa prioritas tetap satu, memaksimalkan potensi kedua pembalap di setiap akhir pekan. Verstappen berkat kemenangan di Austin mengurangi jarak dengan pemimpin. Oscar Piastri menjadi 40 poin, mendapatkan kembali 64 poin sejak jeda musim panas. Sebaliknya, margin antara dua pembalap McLaren turun menjadi 14 poin, menandakan persaingan internal yang semakin ketat. Terlepas dari itu, Andrea Stella tidak memiliki niat untuk memberlakukan perintah tim. Hanya matematika yang dapat menutup pintu bagi salah satu dari mereka. Kata kepala tim, masih ada 5 balapan dan 2 balapan sprint, jadi kita bisa juga meningkatkan keunggulan atas Max. Begitulah cara saya melihat situasi. Kebijakan McLaren jelas sejak awal musim. Kesetaraan absolut dalam perlakuan, dan Andrea Stella melihat dengan optimis pada 5 balapan terakhir musim ini. Menurutnya, McLaren masih memiliki ruang untuk berkembang. Kita memiliki track yang menguntungkan yang akan datang, dan saya percaya masih ada banyak potensi yang bisa diekstraksi dari mobil. Para pembalap juga tahu bahwa mereka dapat melakukan lebih banyak dibandingkan dengan beberapa balapan sebelumnya. Dan Andrea Stella mengingat beberapa tahun sebelumnya ketika McLaren memperjuangkan gelar. Cukup lihat pada tahun 2007 atau 2010, katanya. Tahun-tahun ketika kejuaraan diputuskan pada balapan terakhir, dan dalam beberapa kasus, pemenangnya adalah posisi ketiga dalam tidak akan memberikan prioritas kepada siapapun sampai matematika mengharuskannya. Ini adalah referensi yang jelas kepada logika yang juga mandu Ron Dennis pada masa Hamilton dan Alonso. Balapan dengan bebas, tetapi selalu melayani hasil tim.
dan Zak Brown juga mengeluarkan pendapat seperti Andrea Stella. Pada tahun 2007 kami memiliki dua pembalap dengan poin yang sama dan Kimi Raikkonen mengalahkan mereka dengan selisih inilah cara McLaren ingin balapan. Kami menginginkan dua pembalap yang mampu memenangkan kejuaraan. Memang berisiko, kami tahu itu. Tapi kami lebih memilih untuk balapan seperti ini. Jadi CEO Amerika menegaskan kembali bahwa tim tidak akan memberlakukan hierarki. Norris dan Piastri akan memiliki kesempatan yang sama sampai akhir. Ketika Anda mengandalkan pembalap pertama atau kedua, Anda berisiko merusak kejuaraan konstruktor. Tambahnya, kami ingin memberi keduanya kesempatan untuk menang, meskipun ini bisa melibatkan risiko. Seperti pada tahun 2007, tapi kami siap. Jadi, ini adalah filosofi McLaren yang tidak ingin merusak harmoni internal, meskipun mungkin sudah rusak. Kedua pembalap sudah saling melawan. Kami melihat bentrokan di Austin dalam sprint race. Namun, juga benar bahwa kamu tidak bisa memberikan perintah tim saat ini. Tiga pembalap yang bersaing untuk kejuaraan dunia terlalu dekat satu sama lain. Jadi, kedua pembalap dan McLaren harus memiliki kecerdasan yang diperlukan untuk memahami bahwa mereka tidak boleh membuat kesalahan yang bisa membuat mereka mendapatkan 0. Mereka harus berusaha untuk mendapatkan poin sebanyak mungkin tanpa mengambil risiko terlalu banyak, tetapi juga tidak memiliki rasa takut seperti yang dimiliki Piastri dalam beberapa balapan terakhir. Karena jika tidak Verstappen datang, melewati kamu, dan memenangkan kejuaraan dunia, baik Andrea Stella maupun Zak Brown menginginkan musim seperti tahun 2007, di mana Ron Dennis membiarkan Hamilton dan Alonso bebas bertarung di lintasan. Namun, kejuaraan dunia itu tidak membawa banyak keberuntungan bagi McLaren sendiri, karena pada akhirnya Kimi Raikkonen menang, dan itu adalah kejuaraan terakhir yang dimenangkan oleh Ferrari. Sementara pada tahun 2010, kejuaraan dunia itu juga diperjuangkan hingga balapan terakhir, dan pada kesempatan itu Sebastian Vettel menang bersama McLaren ini benar dapat dimengerti, tetapi tidak pernah membawa banyak keberuntungan di tahun-tahun sebelumnya. Kita akan lihat bagaimana jalannya tahun ini. Setelah mengatakan ini, kita juga harus berbicara tentang mesin Ferrari tahun 2026, karena ada berita tentangnya. Di Maranello mereka bekerja dengan sangat rahasia. Menurut laporan media Italia, Ferrari sedang mengembangkan mesin revolusioner untuk musim 2026, dilengkapi dengan sistem penghisapan yang sangat rahasia, sebuah proyek yang bisa menjadi titik balik bagi Ferrari pada saat Formula 1 bersiap untuk perubahan regulasi terbesar dalam 10 tahun terakhir. Ya, musim 2026 akan mewakili era baru dalam Formula 1. Sasis dan unit tenaga akan sepenuhnya didesain ulang dengan aturan yang fokus pada elektrifikasi 50%, bahan bakar yang sepenuhnya berkelanjutan, dan aerodinamika aktif. Campuran yang akan secara radikal mengubah cara merancang mobil dan akan menguji bahkan pembuat mesin yang paling berpengalaman. Di bagian unit tenaga, grid akan melihat 5 pembuat resmi: Ferrari, Mercedes, Honda, Audi, dan Red Bull Transport. Dengan kembalinya Honda secara resmi bersama Aston Martin dan datangnya proyek Audi Formula 1, persaingan internal antara pembuat mesin akan sengit. Menurut sebuah penyelidikan baru-baru ini, Ferrari sedang mengembangkan dasar baru dengan kepala silinder dari paduan aluminium yang akan mengintegrasikan sistem penghisapan baru yang dilindungi dengan kerahasiaan teknis mutlak. Desain saat ini dikembangkan untuk menggantikan solusi sebelumnya yang lebih radikal, yaitu kepala silinder dari baja yang sangat inovatif yang diinginkan oleh Wolf Zimmermann, mantan kepala penelitian dan pengembangan di bagian mesin. Namun, proyek baja tersebut ditinggalkan karena masalah keandalan, mendorong Ferrari ke konfigurasi yang lebih ringan, tetapi tetap canggih. Arsitektur baru bertujuan untuk mengoptimalkan pembakaran dan integrasi dengan bagian hibrida, meningkatkan efisiensi tanpa mengorbankan kekuatan thermal. Kita tahu, Zimmermann ditakdirkan untuk meninggalkan Maranello setelah pekerjaan pada mesin 2026 selesai. Dia adalah tokoh kunci dalam pengembangan mesin Ferrari modern dan, menurut rumor, dia sedang dalam negosiasi dengan Audi Formula 1, di mana wakilnya Lars Schmidt juga akan mengikutinya. Sebagai penggantinya, Enrico Gualtieri akan mengambil alih, yang saat ini adalah Direktur Teknis Divisi Power Unit, dan akan memegang proyek tersebut pada fase paling sensitif, yaitu integrasi antara mesin pembakaran dan MGUK bagian listrik utama. Namun, perubahan arah menyebabkan penundaan dalam pengembangan. Peralihan dari satu kepala silinder ke yang lain menyebabkan kehilangan minggu kerja dibandingkan dengan pesaing langsung. Konsekuensinya jelas, Ferrari sedang mengejar. Sumber internal melaporkan bahwa Mercedes saat ini adalah pembuat yang paling maju dalam pengembangan mesin 2026. Sementara Honda berada sedikit di belakang. Untuk Maranello, waktu yang hilang dalam transisi bisa berdampak. Meskipun tes awal di bangku telah menunjukkan data yang menjanjikan. Menarik untuk diingat bahwa Mercedes pada tahun 2014 mampu mengantisipasi semua selama transisi ke era hibrida. Mendominasi dengan 8 gelar konstruktor, berturut-turut dan 7 kejuaraan dunia pembalap. Ferrari kali ini tidak ingin tertinggal dalam revolusi energi baru Formula 1. Tujuannya jelas, membangun unit tenaga yang mengembalikan Ferrari ke puncak efisiensi dan inovasi setelah bertahun-tahun kompromi. Hamilton dan Leclerc, yang saat ini kesulitan dengan SF95, dapat mengambil manfaat dari lompatan teknologi di tes pra 2026. Bagi keduanya, mesin baru tidak hanya merupakan janji, tetapi juga dasar dari proyek Ferrari di masa depan. Dan perhatikan bahwa pada tahun 2026 juga akan ada revolusi teknis, di mana sayap yang lebih fleksibel akan diizinkan. Mari kita lihat semuanya bersama. Setelah bertahun-tahun polemik, pemeriksaan, dan arahan teknis, di padok Austin muncul sebuah hipotesis yang mengejutkan. Mulai tahun 2026, sayap fleksibel mungkin akhirnya menjadi legal.
Sebuah perubahan nyata yang bisa mengubah cara merancang mobil di era aerodinamika baru. Sayap fleksibel selalu menjadi salah satu topik terpanas dalam Formula 1 modern. Setiap kali tim menemukan keuntungan, FIA campur tangan dengan tes kekakuan baru. Tetapi tim-tim dari Red Bull ke Mercedes, melewati Ferrari dan McLaren, terus mendorong batas. Pada tahun 2025, setelah pemeriksaan yang lebih ketat diperkenalkan di Spanyol, federasi telah menerapkan perubahan untuk memperkuat profil sayap. Namun, kami melihat 3 bulan kemudian Red Bull campur tangan pada sayap depan, membuatnya lebih fleksibel tetapi tetap dalam batas. Menurut sumber internal, beberapa tim mengusulkan untuk menghapuskan batasan fleksi sepenuhnya, memberikan kebebasan total kepada tim. Idenya sederhana. Jika FIA tidak dapat mengontrol deformasi sayap, lebih baik menjadikannya sebagai area pengembangan teknis baru, setara dengan aerodinamika atau suspensi. Semua akan ditempatkan dalam kondisi yang sama dan kompetisi akan kembali ke tingkat kecerdikan, bukan aturan. Beberapa insinyur juga mengatakan, sayap dapat melentur sesuai keinginan, tetapi tidak boleh melebihi batas. Jika lulus uji, maka terserah tim untuk memanfaatkan fleksibilitas sesuai keinginan. Jika sayap fleksibel menjadi elemen bebas pada tahun 2026, akan terbuka era baru tantangan antara tim, bukan hanya aerodinamika aktif atau pemulihan energi, tetapi juga pengelolaan dinamis dari fleksi struktural untuk mendapatkan kinerja yang belum pernah ada. Singkatnya, setelah bertahun-tahun pembatasan, Formula 1 bisa kembali menjadi laboratorium kreativitas teknik murni, sebuah revolusi yang tenang, namun berpotensi menghancurkan. Beritahu saya di komentar pendapat Anda tentang semua topik yang telah kita bahas dalam video. Dari Ferrari yang di Austin melaju lebih rendah ke tanah, lebih cepat, dan menghasilkan lebih banyak beban aerodinamis. Dari McLaren yang pasti dihukum di Austin karena tidak benar-benar mengikuti sprint race. Menurut Anda, apakah mereka akan lebih kuat dalam balapan berikutnya? Apa pendapat Anda tentang pernyataan Andreas Stella, Zak Brown? Bagaimana Anda melihat kejuaraan dunia dari sekarang? Namun yang terpenting, beritahu saya pendapat Anda tentang mesin Ferrari 2026 dan sayap fleksibel. Seperti biasa, saya ingatkan untuk memberi like berlangganan dan mengaktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video di kanal. Di sini dari sisi ini semuanya. Kita akan bertemu di video berikutnya.